Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, kami diberi kesehatan kesempatan pada hari ini. Terima kasih kepada dosen penguji yang telah meluangkan waktunya dan telah mengizinkan saya dalam sidang skripsi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Septiani Permata, NIM 17043131. Adapun skripsi yang akan saya presentasikan berjudul Evaluasi Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. Langsung saja kita masuk pada latar belakang. Sebagai pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pengeluarannya adalah bersifat umum seperti belanja rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Manfaat pajak merupakan akibat dari pemungutan pajak. Pajak menurut Mardiasme 2016, memungut pajak artinya menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, suatu negara memiliki hak untuk memungut pajak. Pajak sangat berperan untuk sumber pembiayaan. Sumber pajak dalam negeri terbesar diproyeksikan berasal dari pajak non-migas. Yang termaksud di dalamnya adalah pajak penghasilan pasal 21. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 21 bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado adalah pelaksana urusan pemerintahan lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 72 pegawai. Sebagai salah satu perangkat daerah, Kota Manado, BPKAD juga memiliki kontribusi dalam penerimaan negara, yaitu dalam bentuk pembayaran pajak penghasilan pasal 21 oleh pegawai. Dalam perhitungan PPh pasal 21 pegawai, diperoleh dari hasil penginputan daftar gaji ke dalam suatu sistem dengan menggunakan bantuan komputer. Sistem penginputan ini dilakukan oleh pegawai bagian keuangan. Terkadang ada ketidaksesuaian antara daftar gaji dengan hasil penginputan untuk memperoleh PPh pasal 21 pegawai BPKAD Manado. Setelah melakukan perhitungan, selanjutnya adalah penyetoran PPh pasal 21 oleh bendahara pemegang kas pemerintah daerah. Setelah penyetoran, selanjutnya pegawai tersebut melaporkan SPT melalui e-filing. Dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21 ini, pegawai sering melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Adapun manfaat peneliti bagi Politeknik Negeri Manado adalah dapat memberikan sumbangan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa. Manfaat bagi PKAD Kota Manado, bagi instansi untuk memberikan saran dan pendapat tentang tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada BKAD Kota Manado sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 101 per PMK
010/2016 dan membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pihak ketiga yang harus menghitung, memotong, dan melaporkan PPh pasal 21. Dan yang terakhir, manfaat bagi penulis. Bagi penulis diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang PPh pasal 21. Adapun landasan teori yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu mengenai pengertian dan kebijakan akuntansi perpajakan, mengenai pajak penghasilan, mengenai pajak penghasilan pasal 21, dan mengenai penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil referensi dari penelitian terdahulu. Yang pertama, Yeremia Herman Jesse Warongan 2017 dengan judul Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 pada BKAD Kota Manado dan membandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 010/2016. Yang kedua, Riwanti Sianturi 2016. Penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PT Sofin Indonesia Medan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perhitungan PPh pasal 21 telah sesuai dengan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 010/2016. Dan yang terakhir, Julius 2015. Yang berjudul Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 31/PJ/2012. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian dan pembahasan terkait PPh pasal 21 pada BKAD Kota Manado. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yaitu deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Tempat dan waktu penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado selama kurang lebih 5 bulan sejak 15 Februari 2021 sampai dengan 15 Juli 2021. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu menganalisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21, mengumpulkan data, dan memberikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya kita masuk pada gambaran umum. Berdasarkan Perwali nomor 60 tahun 2016, BKAD mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset daerah. BKAD mengalami beberapa pergantian nama kelembagaan dari sejak era otonomi daerah pada tahun 2001. Sekilas perkembangan kelembagaan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD 2017 sampai dengan sekarang. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan OPD hasil penggabungan antara Bagian Keuangan Setda dan DPPKA. Dibentuk berdasarkan Perda Kota Manado nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagai implementasi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi dan tugas serta tata kerja pada
dan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan OPD tipe A yang memiliki komposisi 6 bidang dan sekretariat. Saat ini, Kepala BKAD dijabat oleh John Lee Evans Tamaka, Sarjana Ekonomi. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21. BKAD Kota Manado dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan data yang diperoleh sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16/PJ/2016. Hanya saja banyak pegawai yang tidak memiliki tanggungan membayar pajak karena jumlah PTKP lebih besar dari jumlah penghasilan neto setahun. Dan hasilnya kebanyakan nihil. Hanya ada 3 pegawai yang memiliki tanggungan untuk membayar pajak. Yang kedua, penyetoran PPh Pasal 21. BKAD Kota Manado telah sesuai dalam melakukan penyetoran, yaitu menggunakan billing system. Penyetoran pajak oleh BKAD Kota Manado dilakukan di Bank Sulutgo Kantor Wali Kota, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai salah satu kantor penerima pembayaran pajak. Penyetoran pajak oleh BKAD Kota Manado telah sesuai pada batas yang telah ditentukan, yaitu tidak lebih dari tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketiga, pelaporan PPh Pasal 21. Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan setiap tahun. Pelaporan dilakukan melalui e-filing, dan pelaporan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, yaitu akhir bulan Maret. Dari hasil penelitian saya, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, BKAD Kota Manado dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan data yang diperoleh sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16/PJ/2016. Hanya saja, banyak pegawai yang tidak memiliki tanggungan membayar pajak karena jumlah PTKP lebih besar dari jumlah penghasilan neto setahun, dan hasilnya kebanyakan nihil. Hanya ada 3 pegawai yang memiliki tanggungan untuk membayar pajak. Yang kedua, BKAD Kota Manado dalam melakukan penyetoran telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16/PJ/2016. Dan yang terakhir, BKAD Kota Manado dalam pelaporan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16/PJ/2016. Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan setiap tahun. Pelaporan dilakukan melalui e-filing dan pelaporan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yaitu akhir bulan Maret. Adapun rekomendasi dari peneliti, bagi BKAD Kota Manado, diharapkan dapat mempertahankan sistem yang sudah dijalankan dengan baik karena sistem yang digunakan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dan bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh data secara lengkap dari segi perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Terima kasih.